Pemirsa PT Prodia Widya Husada mencatat kinerja positif di sepanjang semester pertama di tahun ini. Di sisi lain, Prodia juga fokus pada pengembangan layanan kesehatan berbasis daring. PT Prodia Widya Husada sepanjang semester 1 membukukan kinerja yang positif dengan mencatat pertumbuhan signifikan di pos pendapatan bersih dan laba tahun berjalan, di mana Prodia membukukan pendapatan bersih sebesar 1,2 triliun rupiah atau naik 88,4% dibandingkan semester 1 di tahun lalu. Sementara di pos laba tahun berjalan, emiten jasa pelayanan kesehatan ini mencatat laba sebesar 301,02 miliar rupiah. Sementara pada tahun lalu, Prodia masih membukukan rugi bersih 12,09 miliar rupiah. Sepanjang paruh pertama tahun ini, Prodia telah melayani lebih dari 8 juta pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari tes genomik, tes rutin, tes COVID-19, serta pemeriksaan kesehatan lainnya. Adapun kenaikan pendapatan bersih di semester 1 2021 ditopang kontribusi pendapatan dari masing-masing segmen pelanggan, di mana segmen pelanggan individu dan rujukan dokter berkontribusi sebesar 68,19%, dan kontribusi segmen referensi pihak ketiga dan klien korporasi menyumbang 31,81% terhadap pendapatan Prodia. Di sisi lain, manajemen Prodia seperti dikutip media mengatakan perseroan masih akan fokus pada pengembangan layanan berbasis digital, sebab penggunaan platform digital dinilai membantu meningkatkan pendapatan perusahaan. Prodia juga melakukan kolaborasi digital dengan beberapa platform digital kesehatan seperti Halodoc, Grab Health, Traveloka, serta Tiket.com. Kerjasama tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan. Berbagai sumber ada Channel. Ya, pemirsa, di Bincang Emiten kali ini kita akan membahas topik kinerja dan ekspansi Prodia di tengah pandemi. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui line Zoom bersama dengan Ibu Indrianti Raffi Sukmawati yang merupakan Direktur Bisnis dan Marketing PT Prodia Widya Husada Tbk. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Indri, apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak David. Terima kasih Bu Indri sudah meluangkan waktu di IDX Channel, kinerja dan ekspansi Prodia di tengah pandemi. Dari catatan kami, Ibu Indri, ini kinerja dari Prodia Widya Husada ini meningkat signifikan di sepanjang semester pertama di 2021. Terutama kenaikan laba bersihnya sangat-sangat signifikan, sekitar 2000% Bu secara year on year. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Bu Indri? Terima kasih David. Jadi Prodia memang di awal tahun kita mempunyai perencanaan untuk fokus kepada pemeriksaan non-COVID ya. Jadi seperti bisa kita lihat sebetulnya revenue dari COVID-19 sendiri sekitar 18,5%. Jadi kita fokus kepada non-COVID. Kemudian yang kedua juga kita menyediakan layanan-layanan yang berbasis digital, dan tentunya layanan ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama di pandemi era ini. Seperti misalnya untuk layanan untuk mobile aplikasi, kemudian untuk layanan menuju layanan service, home service, kemudian juga kita mempunyai juga layanan yang memang apabila masyarakat takut ya, karena ada sebagian masyarakat yang merasa takut kalau datang ke layanan servis ya, ke layanan tempat layanan kami. Jadi kita itu menyediakan pengambilan darah di dalam mobil gitu. Selain itu juga kita mengembangkan berbagai macam produk ya, seperti untuk wellness dan lain-lain. Itu sebetulnya yang sebagai driver sebetulnya untuk kita punya top line. Akan tetapi juga kita perlu lihat terkait dengan efisiensi ya, ataupun juga cost management ya, cost transformation yang kita kerjakan juga di Prodia selama satu semester ini gitu ya. Dan tentunya kalau kita lihat, tentunya dibandingkan ya tadi dengan first half 2020 yang notabene di 2020 terjadi pandemik ya. Kita tahu bahwa di quarter kedua itu hampir kebanyakan corporate itu berimpact, dan kalau kita bandingkan memang agak kurang apple to apple ya, sehingga growth-nya itu terlihat sangat tinggi gitu ya. Akan tetapi yang kita kerjakan sebetulnya di awal tahun 2021 kita fokus kepada layanan yang memang berbasis digital, kemudian yang kedua juga kita
fokus kepada personalized dan juga wellness package yang kita memang kerjakan ya, dan juga kita tentunya mengatur efisiensi untuk cost transformation yang ada di Prodia. Jadi itu sebetulnya yang kita kerjakan. Baik, ada peningkatan terjadi di sisi layanan COVID, kemudian juga layanan berbasis digital. Memang di tengah pandemi COVID-19, layanan berbasis digital ini memang sangat-sangat dibutuhkan dan menunjang kepada dari sisi kinerja. Nah, dari sisi layanan COVID, Ibu Indri, layanan apa saja yang disediakan oleh Prodia? Kemudian dari sisi segmen ini, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 lalu di waktu yang sama, seberapa besar peningkatannya? Ya, jadi kalau kita lihat dari 2020, Prodia menyediakan pemeriksaan yang memang ditujukan untuk mendukung pemerintah ya, untuk diagnosis COVID, dari mulai pemeriksaan PCR, kemudian juga antigen, dan sekarang saat ini kita juga support untuk pemeriksaan antibody. Artinya sebelum kita menyediakan panel pra-vaksinasi dan juga pasca vaksinasi, di mana sebelum vaksinasi tentunya ada beberapa masyarakat yang memiliki komorbid, perlu juga untuk mengendalikan komorbid itu sebelum melakukan vaksinasi. Nah, ini sangat penting sekali, dan kita juga melakukan berbagai macam edukasi di sini. Kemudian ketika setelah seseorang itu divaksinasi, kemudian mereka akan diperiksa ya untuk pasca vaksinasi. Nah, itu kita sediakan. Dan yang terpenting juga sebetulnya adalah para penyintas, Pak David. Jadi para penyintas COVID-19 yang memang sudah sembuh gitu, selayaknya tetap melakukan pengecekan terhadap tubuhnya ya, karena baru selesai sakit, dan kemudian kita tetap harus bisa menjaga kesehatan ya. Ya. Nah, itu juga kita sediakan juga itu untuk panel pemeriksaan yang memang setelah bagi penyintas COVID gitu. Baik, selanjutnya untuk segmen layanan berbasis digital, Bu Indri, ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Apakah ini adaptasi dari Prodia di tengah pandemi, atau memang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan sebelumnya? Ya, jadi betul sekali Pak David, sebenarnya transformasi digital ini sudah kita mulai jauh sebelum terjadinya pandemi. Sebagai contoh adalah untuk mobile application. Sebetulnya mobile application tahun 2016 kita sudah memiliki ya. Akan tetapi terus kita perbaharui sesuai dengan demand, kebutuhan, dan tentunya sekarang kan inginnya yang user friendly ya. Maka kita selalu enhance ya, kita punya platform digital ini. Jadi sebenarnya Prodia itu sudah mengawali untuk transformasi digital ini jauh sebelum terjadinya pandemi. Dan seperti contoh untuk hasil online, jadi ketika seseorang periksa ya, pasien periksa di Prodia, nggak perlu kembali lagi ke Prodia untuk pengambilan hasil gitu ya, cukup untuk mengambil melalui aplikasi kami. Nah, ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan ketika terjadinya pandemi gitu. Artinya layanan-layanan kami yang memang sudah ada, yang sudah kita siapkan jauh sebelum pandemi, dengan pandemi ini mengalami peningkatan yang cukup bermakna ya, terkait dengan layanan ini. Baik, persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari, namun momentumnya sangat pas ketika di pandemi berlangsung, dan ini memberikan manfaat yang cukup signifikan. Baik, Ibu Indri, di tengah dari pencapaian di semester pertama di 2021 ini mengalami penguatan yang cukup signifikan begitu. Bagaimana Prodia melihatnya di semester kedua di 2021 ini, dan kita juga sudah masuk ke kuartal keempat di 2021 dengan beberapa indikator, Ibu Indri. Kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai kembali melandai. Kemudian yang terbaru, pemerintah menurunkan harga dari beberapa tes, baik antigen maupun PCR begitu. Tanggapan Anda, Ibu Indri? Ya, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa di tahun 2021 secara perencanaan kami memang merencanakan untuk lebih fokus kepada tes COVID, non COVID-19. Oke. Kenapa? Karena kita lihat bahwa upaya pemerintah untuk program vaksinasi itu kita melihat akan terjadi penurunan, sehingga kita fokus kepada non-COVID itu, Pak David. Oleh karena itu kita lihat walaupun kasus kita lihat aja di semester 1
COVID-19 revenue sebetulnya hanya 18,5% dari total revenue kita gitu. Nah, dengan memang di akhir Juni dan di Juli itu terjadi peningkatan kasus yang demikian besar ya. Dan di sana juga memang pasti ada impact ya, semua lab pasti punya impact ya. Akan tetapi kita lihat di bulan Agustus ini terjadi penurunan, dan itu pun juga berimpact kepada laboratorium khususnya untuk yang pemeriksaan COVID-19. Akan tetapi Prodia dalam hal ini karena kita fokus di layanan non-COVID-19, sehingga kami optimis sebetulnya sampai dengan akhir tahun kita masih bisa tumbuh dengan sesuai dengan target ya. So far saat ini kita masih inline terhadap target kita. Jadi kita tidak melihat revisi kembali dengan target, enggak. Jadi kita tetap inline dengan target kita yang sudah kita tentukan. Baik, seberapa besar dan seberapa yakin Prodia terhadap dari layanan non-COVID ini, Bu, untuk menjaga kinerja sampai dengan akhir tahun? Ya, kita sangat optimis ya, Mas David, dan itu juga kita bisa lihat di dalam 2 bulan ini gitu ya. Dan itu bisa kita bandingkan terhadap first half ya. Karena kita menggunakan semua pengalaman kita di first half yang cukup baik ya, bahkan boleh dibilang sangat baik ya. Dan kita akan terus lanjutkan dengan strategi-strategi yang kita miliki. Jadi kita cukup optimis sampai dengan akhir tahun. Baik, bisa dijelaskan secara detail lagi, Bu, untuk lebih menegaskan untuk layanan non-COVID dalam hal ini, layanan seperti apa? Layanan non-COVID itu dalam hal ini adalah kita memiliki beberapa panel ataupun juga service kita terkait dengan personalized medicine, dan juga kita punya genomic testing gitu ya, dan semuanya itu berkaitan dengan wellness testing gitu. Jadi kita mendorong kepada masyarakat, apalagi saat ini masyarakat punya awareness yang cukup tinggi ya, cukup tinggi gitu ya untuk kesehatan gitu ya. Kemudian juga kata-kata comorbid itu sudah merupakan kata-kata yang familiar. Dan apa itu comorbid? Sebetulnya itu semua pada ujungnya adalah membutuhkan layanan pemeriksaan laboratorium, bagaimana mereka bisa hidup sehat dengan comorbid yang mereka miliki. Dan itu very personalized gitu. Itulah sebetulnya yang kita coba buat program-programnya. Oke, terakhir Bu Indri, dengan keoptimisan target, bagaimana dengan ekspansi dalam waktu dekat, Bu? Singkat saja, Bu Indri. Ya, sebetulnya kita lebih fokus sekarang kepada tidak hanya untuk offline channel, tetapi juga untuk online. Prodia tetap akan membuka cabang ya, tetapi mungkin tidak begitu banyak ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi kita akan fokus kepada digital channel karena kita lihat bahwa ini mempunyai prospek yang bagus ke depan. Baik, Ibu Indri, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi ini, terutama bagi pemirsa IDX Channel, bagi para investor dan trader di pasar modal Indonesia untuk ambil posisi atau ingin masuk kepada saham Prodia. Terima kasih, Bu Indri. Sehat selalu, Bu. Terima kasih juga, selamat terima siang kasih. dan sehat selalu. Ada Ibu Indrianti Raffi Sukmawati, Direktur Bisnis dan Marketing PT Prodia Widya Husada Tbk. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini IDX Closing akan segera kembali dengan review dan proyeksi perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.